kita memberikan satu warisan ya, heritage ya, warisan kepada dunia sehingga orang-orang yang masih tinggal setelah kita gitu ya dalam sejarah gitu ya ini masih akhirnya membawa orang tersebut, orang-orang yang mendengar, melihat gitu ya, merasakan gitu ya, akhirnya bisa melihat kasih Tuhan, bisa memuliakan Allah. Harus kita pikirkan sejak saat ini gitu loh. Ini Shalom, selamat malam buat teman-teman. Pada malam hari ini saya kembali menyapa kita semua. Kita masih tetap di rumah saja. Pada malam hari ini saya mengajak kita untuk ngopi di rumah saya. Di rumah saja saya sudah sediakan kopi untuk saya pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan coba bahas hal-hal kebenaran firman Tuhan ya. Mungkin ada hal-hal yang menjadi bagian daripada memberikan pencerahan atau inspirasi buat setiap kita malam hari ini sebagai kaum awam gitu ya. Nah, sebelum saya mulai saya akan seruput dulu kopinya. Wah, ini panas banget. Enak ya. Nikmat. Oke, teman-teman bisa buat kopinya di rumah saja. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa dulu buat setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini di dalam kesederhanaan kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, kiranya kami boleh mendapat satu pemikiran yang daripada Allah sendiri lewat firman Tuhan, agar hidup kami di dalam kekristenan kami secara khusus, kaum awam, kami boleh semakin hari mengasihi Tuhan, dan kami boleh semakin hari mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Karena kami kaum awam Tuhan, biarlah kami boleh terus semakin hari serupa dengan Engkau. Melalui pembelajaran firman Tuhan malam hari ini, Tuhan pimpin jamnya ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-36 ya, ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, jadi firman Tuhan yang barusan saya bacakan, yang mungkin Anda dan saya sudah dengar. Nah, ini ada peristiwa yang mungkin peristiwanya kita pernah mendengar dan mungkin tidak populer, jarang mungkin kita sebagai kaum awam ada khotbah mengenai hal ini, dan juga Eneas kemarin gitu. Mungkin jarang sekali tokoh-tokoh ini diangkat untuk dikhotbahkan ya. Tapi di sini kita coba akan belajar kejadiannya pada waktu itu seorang yang bernama perempuannya Tabita ya. Tabita
yang bahasa Yunani Dorcas gitu ya. Perempuan ini di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan ayat 36, banyak sekali perbuatan baik dan memberi sedekah ya, dan ini terkonfirmasi ya bahwa perempuan ini, si Tabita ini atau Dorcas, dia itu berbuat baik dan memberi sedekah. Hal ini terkonfirmasi ketika kita tadi membaca bahwa saya bacakan ulang ayat 39. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, jadi kehidupan Dorcas yang tadi berbuat baik dan memberi sedekah ini terkonfirmasi dari bukti nyatanya ya. Jadi janda-janda yang berduka cita gitu ya, lalu memberikan semacam hasil karya ya, tanda petik gitu kan, kasih yang begitu nyata lewat pakaian yang dibuat Dorcas selama ia hidup. Nah, ini menarik ya, nanti kita akan coba pelajari. Dan juga kita melihat bahwa akhirnya Dorcas itu bangkit gitu ya, lalu tersiar, mereka percaya kepada Tuhan gitu ya, lalu ada pertobatan lah, ada satu kegerakan, ada satu kebangkitan rohani ya di balik kebangkitan Dorcas tadi ya. Nah, kita akan coba membahas tipis-tipis gitu ya untuk hal-hal demikian ya. Karena saya berpikir gitu ya, Petrus ini kan pada waktu itu menyembuhkan Eneas gitu ya, menyembuhkan Eneas. Lalu pada di Lida Yope itu jaraknya nggak terlalu jauh, makanya ketika dengar ada Petrus di sana, nah Petrus ini perwakilan seorang pemimpin atau rasul ya, pemimpin daripada rasul ya, perwakilan dari Allah gitu ya. Jadi pada waktu itu dipanggillah orang untuk datang. Dan pada waktu datang pun nggak disuruh Petrus bangkitin dong si Dorcas, Dorcas mati nih gitu kan, harus dibangkitkan. Tidak demikian. Tapi Petrus datang gitu ya untuk mengetahui, dan dia karena sebagai seorang gembala, lalu dia ketika ada kebutuhan dari domba-dombanya, maka Petrus segera gitu ya. Dalam pelayanan juga kita harusnya juga segera di dalam melayani jiwa-jiwa ya. Jadi kita harus bergegas ketika harus melayani jiwa-jiwa. Nah, ini harusnya juga dimiliki oleh setiap kita, terlebih lagi seorang gembala, terlebih lagi seorang penginjil misalnya menggembalakan unit-unit tertentu gitu ya. Kita harus segera merespon ketika ada jiwa-jiwa atau domba-domba yang harus dilayani ya, bersegera gitu ya, tidak menunda-nunda ya, dan juga tidak pilih-pilih, dan juga tidak pikir, oh ini kenapa nih segala macam gitu ya. Mungkin kalau misalnya ya orang tanda petik ya sekarang melihat yang melayani kalau orang-orang berduit misalnya ya, atau orang-orang yang ya populer gitu ya, baru sepertinya hamba Tuhan mau gembalanya gitu langsung buru-buru bergegas. Tetapi kalau misalnya aduh dia siapa, dia kan begini, dia begitu, dia ini, aduh kamu ajar dan sebagainya, ada grade-nya kira-kira gitu ya. Dan saya harap ini tidak terjadi pada gereja-gereja Bapak Ibu gitu ya. Harap benar-benar kita doakan para gembala kita dan para hamba-hamba Tuhan secara khusus agar sesungguhnya memiliki panggilan seorang gembala. Tetapi misalnya ada oknum tertentu gitu ya, sesungguhnya kita sebagai domba-domba Tuhan diberi penglihatan, tanda petik gitu ya, bahwa dia itu bukan gembala, tetapi dia itu adalah upahan sesungguhnya ya. Jadi jiwa-jiwa Tuhan, gembala agung kita adalah Yesus Kristus Tuhan ya. Melalui kebenaran firman Tuhannya kita digembalakan. Nah, kalau ada para hamba Tuhan atau gembala yang terjadi, misalnya ada oknum tertentu, akhirnya sesungguhnya kita tidak akan terbelengkalai, tetapi Tuhan justru memberikan kita pandangan yang jelas siapa jati diri hamba Tuhan tersebut. Siapa jati diri oknum tersebut misalnya. Wah, ternyata dia upahan. Maka Anda dan saya sesungguhnya sedang digembalakan oleh firman Tuhan. Jadi mengetahui itu upahan, maka kita tidak tersesat. Kita tidak terbawa sehingga kita tersesatkan gitu ya. Nah, ini dia sesungguhnya ya. Jadi buat setiap kita, para domba-dombanya misalnya diperlihatkan oleh kesempatan ya, misalnya Tuhan berikan kesempatan untuk lihat, wah ternyata hamba Tuhan A, B, gembala ini nggak benar gitu ya, karena
ya ada hal-hal tertentu, misalnya entah uang, entah nggak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah itu Tuhan justru memperlihatkan sehingga kita tidak terjerat ya masuk ke sana ya. Nah itu bagian daripada Tuhan memelihara domba-dombanya ya. Jadi nggak perlu kecewa ya. Jadi bagi saya itu justru bagian dari pemeliharaan Tuhan atas jiwa atau rohani domba-dombanya yang sungguh gitu ya. Dia tidak mau sampai domba-dombanya ditipu. Domba-dombanya itu justru dimanfaatkan ya, dianiaya dan lain sebagainya. Justru Tuhan pelihara. Nah, bagian berikutnya yang menarik adalah ketika Dorcas ya, yang dia juga nggak ada yang minta dibangkitkan gitu ya, nggak ada yang minta, aduh, tolong dong janda-janda berseru, Petrus bangkitkan dia. Saya nggak melihat itu ada ya. Dan Petrus juga mungkin saat itu juga ngelihat, wah ternyata ini orang meninggal, kacau deh, ini saya nggak punya karunia itu dan sebagainya misalnya gitu ya. Petrus nggak worry dengan hal itu. Tetapi ketika di tengah-tengah keadaan seperti itu justru ada kesaksian-kesaksian yang mungkin tidak tergambar dari kata-kata ya. Tetapi lebih daripada itu bahwa pakaian yang dibuat Dorcas selama ia hidup menjadi satu kesaksian yang hidup. Bayangkan ya, ini kesaksian yang hidup. Maaf, Bapak Ibu, saya agak bangkis gitu ya. Ini satu kesaksian nyata ya, yang hidup. Jadi pakaian ini kan benda mati ya, pakaian ini benda mati, tetapi menjadi kesaksian yang hidup. Bukan hanya dari orang kiri kanan yang hidup gitu ya, bersaksi untuk kehidupan si Dorcas, tetapi benda mati pun gitu ya, bersaksi gitu ya tentang hidupnya si Dorcas. Nah ini menarik ya. Ya saya berharap kita juga, apakah di dalam kehidupan kita sudah kesaksiannya nyata, kesaksiannya hidup, nyata, ada hasil karyanya ya. Kasihnya nyata, hasil karyanya seperti Dorcas, karyanya nyata yaitu membuat pakaian, dan pakaian itu akhirnya berbicara, bersaksi tentang kehidupan Dorcas yang berbuat baik dan bersedekah ya. Nah, kehidupan kita seperti apa? Tuhan berikan rentang waktu. Apakah kita memiliki karya yang akhirnya nanti suatu kali kita dipanggil Tuhan, lalu karya ini atau bersaksi gitu ya, karya yang kita kerjakan selama kita hidup ini bisa bersaksi dan menjadi saksi yang hidup gitu loh. Sudahkah demikian? Nah, saya berharap kita patut berpikir gitu ya, untuk kita memikirkan bahwa ketika Anda dan saya sudah tidak lagi di dalam dunia ini, apa yang sudah Anda berikan, kesaksian apa yang kau tinggalkan bagi orang-orang di sekelilingmu, bagi dunia, tanda petik gitu ya, orang-orang yang ada berada di dalam, sehingga orang yang ada di dalam kehidupan yang sudah kita tidak hidup ini, mereka bisa melihat, dan mereka terlebih lagi, mereka bisa percaya kepada Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa memuliakan Allah. Ini yang harus kita pikirkan di dalam dunia kita yang sementara. Kita memberikan satu warisan ya, heritage ya, warisan kepada dunia, sehingga orang-orang yang masih tinggal setelah kita gitu ya, dalam sejarah gitu ya, ini masih akhirnya membawa orang tersebut, orang-orang yang mendengar, melihat gitu ya, merasakan gitu ya, akhirnya bisa melihat kasih Tuhan, bisa memuliakan Allah. Harus kita pikirkan sejak saat ini gitu loh. Ini Dorcas lakukan. Ya, ini Dorcas lakukan. Maka saya pada waktu tahun ini, genap tahun ini gitu ya, baru tahun ini maksud saya, ini saya membuat komik rohani, komik penginjilan. Bukan karena gaya-gayaan, tidak karena gaya-gayaan, wah so keren, so ini. Tidak sama sekali. Tetapi saya lakukan ini karena saya punya pemikiran seperti tadi ya, firman Tuhan sampaikan, yang Dorcas ini kiranya memberikan inspirasi juga buat setiap kita untuk kita berpikir sekarang. Apa yang saya tinggalkan? Ketika saya tidak ada lagi, ngapain saya online terus saya upload YouTube dan sebagainya? Tidak. Bukan untuk gaya-gayaan, nggak pusingin itu gitu loh. Tetapi saya berpikir bagaimana ketika saya tidak ada lagi,
Tetapi saya meninggalkan sesuatu, kasih yang begitu nyata. Terlebih lagi kita bicara penginjilan. Ini kita berpikir bagaimana orang akhirnya ketika saya tidak ada lagi pun mereka bisa mendengar firman Tuhan. Mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Akhirnya membuat mereka paham dan akhirnya terlebih lagi mereka dipakai oleh Tuhan dan bertobat kalau yang belum bertobat. Benar nggak? Akhirnya walaupun saya tidak ada di dalam dunia ini ya, tetapi Tuhan masih bisa beri kesempatan. Tuhan pakai apa yang telah kita tinggalkan di dalam sejarah nantinya. Tuhan akan pakai untuk memuliakan nama Dia, untuk pekerjaan Allah yang bersifat kekal. Karena kita memikirkan sesuatu perkara yang bersifat kekal, yang bukan hanya di sini gitu loh. Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama ya. Jangan sampai itu kita jadi orang Kristen tapi labelnya Kristen, tetapi sebenarnya rasanya tidak Kristen ya. Rasanya malah rasa dunia. Hati-hati ya. Jadi karya nyata ya, kasih yang nyata itu harus ada bentuk yang benar-benar dirasakan orang-orang di sekeliling kita ya. Ini yang penting ya. Jadi maka kesaksiannya menjadi hidup sekalipun tadi baju Dorcas itu benda mati. Tetapi kasihnya itu tanda petik nyawa daripada yang ditinggalkan itu baju gitu kan, mati. Tapi karena ada nyawanya tanda petik memberikan kesaksian yang hidup mengenai bagaimana Dorcas pada waktu dia masih hidup. Wah, ini kesaksian yang begitu indah ya, yang begitu indah. Dan saya berharap kita patut menggumulkan sebagai orang-orang percaya, menggumulkan hal-hal ini gitu ya. Sekali lagi, mari kita coba renungkan hidup kita ini terbatas. Mungkin kita sampai usia berapa? Misalnya katakanlah pada umumnya ya, 70 sampai 80 tahun ya. Musa pernah menyampaikan dalam kitab Mazmur. Bayangkan kalau hari ini usia saya mungkin udah separohnya gitu ya. Separoh lagi misalnya. Bayangkan, separoh lagi saya mau kerjain apa? Karena nanti mungkin udah usia 60 ke atas udah susah bergerak tanda petik gitu ya. Karena daya kita, raga kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Tapi selama kita di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, ada kesehatan yang baik, ada pekerjaan yang mulia, ada penghasilan yang cukup baik. Lalu mari kita berkarya bagi Kristus ya, berkarya untuk bisa karya kita nyata gitu ya, di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kita ya. Terlebih lagi untuk penginjilan, untuk membawa orang, untuk membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Kita tahu pada waktu Dorcas dia kembali hidup atau dibangkitkan gitu ya, ini juga satu kesempatan ya. Bayangkan ya, ketika Dorcas hidup ya, orang-orang itu tentu dia memiliki pengaruh yang besar gitu ya, bisa merasakan kasih yang begitu nyata. Tapi ketika meninggal pun mereka ada satu pakaiannya saja bersaksi begitu rupa hangatnya, betapa baiknya Dorcas dalam hidupnya. Bayangkan ya. Nah, ketika Dorcas mendapat kesempatan lagi, wah ini bonus ya. Anda dan saya mungkin kita tidak dibangkitkan tanda petik, nggak seperti Dorcas, tapi artinya gini, ketika Anda dan saya misalnya karir Anda dibangkitkan gitu kan, pekerjaan Anda dibangkitkan gitu ya, Tuhan kasih kesempatan lagi untuk Anda dan saya memuliakan nama Tuhan. Nah, kita pakai itu dengan baik-baiknya gitu ya, karena mungkin itu adalah kesempatan yang terakhir gitu ya, yang Tuhan berikan buat setiap kita ya. Saya berharap pada malam hari ini kesederhanaan daripada Dorcas akan memberikan pencerahan buat setiap kita. Mari kita mulai malam hari ini pikirkan apa yang saya tinggalkan bagi dunia di dalam generasi ini. Ketika saya tidak ada lagi, apa yang akan saya tinggalkan dan apa yang harus saya kerjakan gitu ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan sekalipun saya tidak ada. Apa yang saya tinggalkan ini kiranya bisa membawa jiwa-jiwa mengenal Allah, bertobat dan lain sebagainya, bersifat kekal. Nah, ini hal-hal yang mulia tadi mari kita pikirkan sama-sama gitu ya. Nah, bayangkan ya, pada waktu di Yope gitu ya, ini ada Dorcas dibangkitkan kembali. Semua dikatakan mereka ayat 2, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan.
bukan percaya kepada Petrus yang melakukan mukjizat gitu ya, membangkitkan orang mati gitu ya, membangkitkan Dorcas ini ya, Tabita. Ya bayangkan dia ini luar biasa ya. Petrus tidak pernah mau mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya Petrus memberitakan mengenai Injil. Maka banyak orang di situ ketika peristiwa booming viral gitu ya bahasa sekarang, lalu akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan. Nah, saya percaya di dalam pemberitaannya Rasul Petrus tidak pernah berkata mengenai dirinya ya, untuk memegahkan dirinya, tetapi untuk bicara mengenai Injil ya. Maka orang bisa bertobat karena apa? Injil. Nah, ini kuncinya ya. Jadi orang bertobat karena Injil. Itu adalah pertobatan yang sejati ya. Nah, saya rasa malam hari ini dengan kesadaran kita harap peristiwa Dorcas atau Tabita ini peristiwa sederhana, yang nggak sederhana mungkin karena orangnya sederhana, yang mungkin jarang kita dengar bahkan kaum awam di mimbar-mimbar Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini kita kembali disegarkan. Yuk mari kita renungkan apa yang sudah akan kita tinggalkan di dalam kehidupan kita yang sementara, dan apa yang akan kita kerjakan ketika Tuhan tanda petik membangkitkan saya kembali gitu ya. Artinya pekerjaan, karir, usaha dan lain sebagainya, apa yang akan saya kerjakan gitu ya. Biarlah malam hari ini menjadi renungan buat setiap kita. Saya akan tutup, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami mohonkan kuasa-Mu agar menuntun setiap kami. Ajar kami untuk melihat kehidupan kami yang sementara ini, untuk kami pikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Karena kami percaya Tuhan, perkataan Tuhan yang bersifat kekal ini akan ada Tuhan, tetap ada Tuhan, sekalipun dunia ini hancur Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang di rumah saja. Tuhan juga memberkati. Kiranya Tuhan Yesus menuntun setiap kami pribadi lepas pribadi agar terus bergumul untuk pekerjaan Tuhan di dalam kesementaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya seruput kopinya lagi ya. Saya berharap kita semakin hari semakin cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.